Oke, pada siang ini kita akan membahas tentang implementasi sikap bela negara dan nilai-nilai dasar negara sebagai ASN, yang mana ada namanya berakhlak. Berakhlak itu adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu orientasi pelayanan, yang mana kita memberikan responsivitas dan kualitas, memahami dan mengimplementasikannya di dunia kita, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan baik, serta memberikan pelayanan yang baik dan pada masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel ini adalah sebuah kepuasan atau integritas kita yang memberikan implementasikan sebagai memberikan hasil pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab, dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan termasuk juga tidak menyalahgunakan wewenang kita. Dan ketiga adalah kompeten. Kompeten ini adalah sebuah kinerja. Sebuah kinerja kita dan keberhasilan. Yang mana kita itu bekerja sesuai tusi dan tupoksi kita. Misalnya kita di bagian seperti saya, stafnya armada. Kita bekerja di bagian armada. Kita memang berkompeten di armada. Kebetulan kita memang tamatan orang pelayaran. Ya, itulah kita perlunya mengevaluasi diri kita agar menjadi kepuasan diri kita menjadi lebih baik di kemudian harinya. Dan begitulah kita memajukan nilai-nilai kita ini, membuat lebih baik lagi dan baik lagi. Mungkin ada poin 4 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu. Bagaimana Wahyu? Terima kasih Saudara Yoga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin 4 sampai 7. Yang keempat itu harmonis, di mana kita sebagai ASN itu diharapkan menjalankan tugas dengan nilai-nilai yang baik tanpa memandang atau tanpa membeda-bedakan baik itu dari suku, latar belakang, agama, dan ras atau apapun itu. Yang kelima itu loyal, di mana kita dituntut dalam bekerja itu tidak apa tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab tupoksi-tupoksi yang ada tanpa ada melanggar aturan-aturan yang udah berlaku baik itu dari instansi sendiri maupun dari negara. Yang keenam itu adaptif. Nah, kita dituntut dalam bekerja itu dapat cepat mempelajari lingkungan tempat kita bekerja. Jangan ada yang dapat menghambat kinerja-kinerja kita agar tujuan bersama baik itu tujuan pribadi, instansi maupun negara itu dapat tercapai. Yang terakhir tuh poin kolaboratif, di mana kita dituntut dapat bekerja sama dalam berbagai aspek dengan instansi atau bidang-bidang lain agar dapat juga tercapai tujuan yang dapat sama-sama menguntungkan. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan, Saudara Yoga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Mungkin dari sini kita sudah mengenal bagaimana berakhlak ini dalam da- nilai-nilai dasar negara kita, dan kita ingin mengimplementasikan sikap bela negara kita untuk dengan tujuan memajukan Indonesia kita ini. Jadi apa sih yang membuat kita itu bisa mempunyai strategi dan inovasi untuk membuat maju itu? Mungkin dari seorang tokoh inovatif mungkin ya, tentunya. Jadi Saudara Wahyu, mungkin kalau kita mengatakan tokoh apa yang membuat dirimu itu memacu adrenalinmu untuk membuat inovasi untuk kedepannya gitu. Bagaimana Wahyu? Terima kasih. Di sini saya mengambil contoh tokohnya itu kepala bandara saya sendiri. Di mana Baik. kebetulan kepala bandara saya Bapak Arsyad Chopin itu ke bandara baru. Bukannya menjelekkan atau memandang rendah ke bandara saya yang lama, cuma di ke bandara saya yang lama itu orientasi kepada pelayanannya itu sudah ada. Cuma belum kayak menurut saya pribadi belum maksimal gitu loh. Belum terlalu dikenal lah kepada kalayak masyarakat yang ada di sekitar tempat saya bekerja ini. Nah, di Kabandara saya yang baru ini, beliau itu memfokuskan kepada pengenalan apa itu kebetulan saya dari instansi penerbangan. Kabandara saya yang baru ini memfokuskan atau mentitik beratkan di mana agar masyarakat di sekitar bandara kami ini dapat mengenal apa itu dunia penerbangan. Nah, di beliau itu membuka kayak sistem belajar di luar gitu loh untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Di mana contoh minggu kemarin tepatnya hari Rabu, bandara kami ini kedatangan kunjungan dari anak-anak TK. Nah, ke bandara saya sendiri langsung yang turun tangan memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut, memperkenalkan tentang apa itu dunia penerbangan sendiri kepada mereka-mereka sehingga mereka paham di mana stakeholder, tupoksi dan aturan-aturan yang ada berlaku di bandara, mulai mereka sebelum mereka naik ke pesawat sampai mereka terbang ke
tempat tujuan. Mungkin itu yang bisa saya sedikit sampaikan, Saudara Yoga. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Mungkin sepenangkap saya atau rekan-rekan lain, dari yang kita bisa ambil itu mungkin berorientasi pelayanannya sangat bagus mungkin dari tokoh yang Wahyu ambil gitu ya. Tapi seperti tokoh yang bisa kita ambil itu ada yang berkompeten tapi kurang pelayanan. Ada yang loyal tapi kurang dia berorientasi. Mungkin ada kekelebihan dan kekurangan tersebut untuk seseorangnya. Mungkin seseorang lain yang bisa membangkitkan tokoh-tokoh inspiratif kita dari saudara siapa yang bisa ingin menambahkan gitu yang Izin membuat saudara kalian moderator, menjadi mungkin inovasi. saya mau Ya, menambahkan bagaimana saudara Made? Ini berkaitan kembaran saya dengan ini, yoga. penyampaian dari Wahyu tadi, itu mungkin tentang pengenalan dini mungkin ya kepada anak-anak tentang penerbangan. Di saya juga di tempat kerja saya juga ada hampir hal yang sama dengan hal tersebut. Jadi kurang lebih yang diambil itu adalah kolaboratifnya. Jadi kolaboratifnya itu adalah bekerja sama dengan pihak sekolah yang dalam hal ini untuk mengenalkan anak-anak sekolah itu agar tahu rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Jadi dari sana juga anak-anak juga diajarkan tentang bagaimana bahaya di jalan raya dan lain sebagainya itu oleh pihak terminal juga. Jadi istilahnya kayak anak-anak anak-anak sekarang itu yang di Bima itu sudah diajarkan malah study tournya adalah ke terminal bukan ke kebun binatang atau gimana, tapi malah mereka study tournya adalah ke pihak terminal seperti itu. Dan mungkin untuk tokohnya yang di tempat kerja saya itu yang saya mau sampaikan itu mungkin di bagian kolaboratifnya juga, di mana pihak atasan saya yang saya eh, jadikan tokoh konspiratif yaitu Bapak Supratman, di mana bapaknya sendiri itu senang kerjasama dengan pihak lain, contohnya seperti polisi, Satpol PP, dan juga dinas perhubungan terkait untuk kegiatan pemeriksaan ramcek kendaraan, di mana kan ya, kita ketahui bersama Mm. juga kemarin ada beberapa kecelakaan bus yang mungkin sempat menggemparkan dunia perhubungan. Nah, dengan hal tersebut mungkin dari pihak Posatpol saya itu mengambil inisiatif seperti itu agar kedepannya bisa keselamatan khususnya di Kota Bima dapat terjaga. Seperti itu, terima kasih. Oh baik, terima kasih bagus sekali dari saudara kita Mario Yoga Panji. Mungkin kita sudah mendapat dua tokoh inspiratif ini dari Matra Udara dan Matra Darat tentunya ya. Jadi mungkin ada memang kelebihan dan kekurangan lah dari setiap tokoh yang kita buat itu, tapi tidak menutup kekurangan untuk kita membangun negeri ini kembali untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar kita. Mungkin dari saudara kita ada yang di laut gitu untuk menambahkan seorang tokoh inspiratifnya? Gak ada ya? Yang dari laut ya? Yoga sendiri kayaknya dari lah. Mungkin saya sendiri yang menjelaskannya. Sebenarnya tokoh inspiratif saya itu ya Dirjen kita sendiri, Kapten Antoni. Bagaimana saya bilang Kapten Antoni? Mulai kalau saya bilang dari kantor saya sendiri navigasi, nggak ada yang kenal itu kantor navigasi kan? Mungkin orang kita kurang yang namanya berorientasi pelayanan kan? Tapi orang-orang kantor kita berkompeten dalam bekerja. Salut saya melihatnya, menjaga pulau, darat, menjaga pulau-pulau dan di perbatasan-perbatasan tentunya kalau di laut ya gitu ya. Tapi saya sangat menginspiratif sekali Kapten Antoni yang pernah berkata, majunya sebuah bangsa adalah dilihat dari transportasinya. Kalau transportasi kita baik, pastinya akan baik tentunya negara ini membuat menjadi negara maju kan, bukan negara lagi berkembang. Yang mana sekarang ini baru-baru Kapten Anthony ingin menjalin kerjasama bagaimana penyataraan ijazah pelaut kita diakui oleh pihak dunia. Bukan lagi pihak Dubai saja menolak begitu ya. Sepintas kita melihatnya begitu kan. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang membuat kita menjadi lebih memacu inovasi kita. Bagaimana rekan-rekan lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Bagaimana menurut rekan-rekan? Ya, boleh saya tambahkan sedikit. Iya, baik, Andi Batara. Jadi dari tiga matra ini ya yang sudah disampaikan sama Yoga, darat, laut, udara, mungkin bisa mewakili ya bahwa kalau di Indonesia itu sikap berakhlak ini udah dijalankan sebagaimana mestinya. Cuman mungkin kurang maksimal ya, namanya manusia ya tidak luput dari kesalahan. Jadi eh, sikap berakhlak ini sebenarnya udah bagus, tapi mungkin sebagai manusia kita harus saling mengingatkan ya, di mana-mana tiap instansi pasti menginginkan tercapainya berakhlak tersebut dan mungkin akan memajukan transportasi kita seperti itu.
saya kembalikan kepada Yoga atau ada tambahan dari teman-teman JJ misalnya. Setuju sih. Sebenarnya nilai berakhlak ini tuh memang sangat penting ya buat kita di dunia perhubungan ini, karena apalagi kayak berorientasi pelayanan, kita tuh langsung berkaitan dengan masyarakat langsung gitu loh, karena yang dilihat masyarakat itu adalah pelayanan gitu. Kalau dari aku setuju dengan pendapatnya Batara. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin Indonesia emas yang dikatakan Menteri itu jatuh pada tahun 2045 mungkin akan terrealisasi dengan pemuda-pemudi yang sangat-sangat mempunyai kualitas dan berkompeten ini mungkin. Jadi Ya, kalau semua menurut tergantung kita Menteri, lagi, Saudara Yoga. iya, benar sekali. Tapi kalau menurut kata Menteri, 2045 itulah Indonesia emas. Mungkin dari sekarang, apakah itu dari mana kita bisa menyatakan kita yakin bahwa 2045 itu akan terrealisasi? Bagaimana rekan-rekan lainnya? Bagaimana mungkin Saudara Dona ada yang bisa disampaikan? Apa sih dasar-dasarnya bisa terrealisasi 2045 Indonesia menjadi negara maju? Atau Baik, terima Saudara, kasih. mm-mm, Terima kasih kepada bagaimana? Saudara Yoga. Sedikit pendapat saya, menurut saya kalau ingin mewujudkan Indonesia emas, terutama yang harus kita lakukan adalah membangun integrasi antar moda. Kalau seandainya setiap moda transportasi itu sudah terintegrasi, otomatis setiap sektor yang ada di masyarakat itu bisa terhubung dan juga mulai menaik atau ibaratnya itu apa ya, jadi bertambah lebih mudah karena bisa Iya, dengan adanya transportasi kita bisa menjangkau daerah-daerah yang sekiranya sulit untuk dijangkau atau dari daerah barat ke timur kan mungkin kalau iya, seandainya moda-moda transportasi sudah terintegrasi otomatis yang awalnya barang-barang yang ada di barat bisa dibawa ke timur ataupun sebaliknya mungkin itu bisa berbeda. baik, terima kasih. Mungkin dalam unsur-unsur tersebut kita harus menyatukan yang namanya berakhlak tadi ya. Adanya pelayanan, adanya kompeten, adanya loyal. Karena orang yang bekerja hanya dari jam 8 pagi sampai 4 sore juga tidak mencakup Indonesia membuat lebih maju, bukan? Bagaimana rekan-rekan? Ya kan? Betul Mm-mm. sekali. Betul sekali. Kalau kita kerja dari hati kan mau kerjaan belum siap pulang jam 8 malam pun nggak apa-apa kayak begitu ya. Bagaimana Ketua? Iya. Betul, Bagaimana? Eh, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wah, ini dah nampak jiwa-jiwa pelayanan yang sangat baik sekali dan melihat dasar-dasar kompetennya jelas ini kan. Iya. Kalau kita melihat ke Saudara Michael, bagaimana Saudara Michael? Oke, Bagaimana terima kasih terrealisasinya moderator. Indonesia maju emas ini? Kalau menurut saya sih untuk generasi Indonesia emas itu dimulai dari jiwa PNS lah awalnya ya. Dari kita sendiri itu yang mempunyai jiwa akuntabel, yang dimana kita itu punya jiwa yang namanya jujur, disiplin, terus memiliki integritas yang tinggi lah. Contohnya kayak itu Jenderal Ugong Iman Santoso lah, yang dikenal sebagai jenderal polisi yang paling jujur di Indonesia. Sampai Pak Gus Dur bilang ada 3 polisi yang jujur, polisi tidur, patung polisi sama Jenderal Hugeng ini. Mungkin dari sini kita bisa tahu lah apa maksud dari beliau tersebut, karena memang Jenderal Hugeng tersebut sampai pilihan dinas saja dia pakai uang pribadi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Michael. Mungkin Indonesia akan secepatnya terrealisasi dengan adanya kita ini kan. Bagaimana Amin. Soekarno bilang, beri aku Udah 10 pasti pemuda. kita ini anti Hmm. korupsi kita nih. Kalau Soekarno bilang, Berangkat. beri aku 10 pemuda, makan guncangkan dunia ini. Tapi sepertinya Batara sama Wahyu udah cukup ya, mengguncangkan dunia ini ya kan. Iya. Mungkin Jadi masih moderator Kalau butuh tambahan dorongan juga. untuk Indonesia Emas. iya. Jadi kalau menurut Rafika, kita beralih ke Lampung. Ya. Bagaimana Rafika, menurut Rafika untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar kita sebagai PNS yang milenial, bukan lagi negara maju, bagi milenialnya gitu kan, yang ada berakhlaknya gitu. Kalau menurut aku sih untuk mencapai itu kita harus meningkatkan kolaborativitas Kolaboratif kita. ya. Iya. Mm, Kerjasama kita antara kayak
darat, laut, Nah, udara gitu tentunya ya. Baik. ya. Mm. Terus kita tuh harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, kalau di kantor saya tuh sekarang udah ada kantor pelayanan. Jadi kalau ada berita viral itu nggak langsung masuk ke media sosial, tapi bisa ditampung dulu di ruang pelayanan itu. Terus juga Mm. udah mulai menciptakan call center. Jadi pengaduan-pengaduan itu bisa langsung ditindaklanjuti secara solutif gitu oleh pihak kami. Siap, terima kasih rekan. Oh, baik sekali. Luar biasa Rafika ini memang saudara kita dari Lampung ini kan. Kalau kita lihat dari sudut pandang untuk maju ini, coba kita beri alih ke Siva. Bagaimana saudara Siva? Apakah terdengar jelas Siva? Menurut saya memang Iya, nilai berakhlak ini harus kita implementasikan ke dalam kehidupan diri kita masing-masing dahulu. Yang mulai iya, dari loyal, adaptif, akuntabel, kompeten, dan harmonis. iya. Karena menurut saya nilai positif yang ada dalam diri kita pasti akan jadi cerminan kepada orang lain. Siap, begitu Mas juga. Oke, siap. Terima kasih Muhammad Siva. Mungkin dari semuanya ini pasti kita berujuk ke Indonesia emas pastinya. Target yang diberikan pada umur-umur angkatan-angkatan kita inilah gitu ya. Jadi bagaimana menurut Muhammad Fikri, bagaimana cara kita mengimplementasikan atau unsur-unsur yang ingin harus kita bangun? Bagaimana Muhammad Fikri? Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Menurut saya, Ya, cara kita mengimplementasikannya sudah sangat jelas dari tagline kita yang berakhlak, belum lagi dari kegiatan kita yang sekarang yaitu Latsar, sudah jadi salah satu program untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Ya mungkin salah satu program Polbit juga termasuk, ya kita-kita inilah mungkin yang menjadi pendorong untuk mencapai tujuannya Indonesia emas tersebut. Nah, ya, saya lihat dan saya dengar dari tadi hanya toko-toko di perhubungan atau sekitar kantor saja. Padahal bukan cuma itu, kita bisa mengambil banyak contoh untuk implementasi nilai-nilai ASN ini. Kita bisa lihat dari, mungkin saya bisa bilang contoh dari transportasi kita kah? pahlawan Jenderal Sudirman. Iya, pahlawan Oh, Jenderal Sudirman. Sudirman. Mungkin Nah, kalau saya kita ambil ambil contoh tokoh tersebut, Jenderal Sudirman, mohon maaf saudara, mungkin Sudirman kita ya, menginspiratifkan tentang bukan transportasi ya, keamanan kita ya. Tapi kita bolehlah mengambil nilai-nilainya yang kompeten dan yang kolaboratifnya. Ya, boleh lanjut silakan Fikri. betul. Nah, Iya, saya mengambil mungkin dari segi berorientasi pelayanan. Nah, dari iya, pahlawan saja kita sudah bisa belajar bahwa berorientasi pahlawan, berorientasi pelayanan itu bukan cuma dari orang-orang yang bekerja sebagai PNS, ASN, polisi dan iya, segala macam. Bahkan dari pahlawan pun kita bisa mengambil contoh. Nah, baik. dari Jenderal Sudirman ini saya melihat inspirasi karena beliau adalah sosok yang patriotisme, keberanian, integritas, dan pengorbanannya dalam Iya, membela kemerdekaan Indonesia. Yang memimpin dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan pasukan. benar Nah, sekali. mungkin saya sebagai pembeda aja mengambil pahlawan, bukan ya untuk sebagai Iya. tambahan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Walaupun yang gambaran yang kita ambil adalah sepahlawan, tapi tidak memungkinkan tidak ada nilai-nilainya berakhlak ya. Pasti ada kompeten, adanya akuntabel, dan pelayanan, dan kolaboratif tentunya. Dan mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang tokoh-tokoh inspiratif, dan semoga Indonesia emas pada angkatan kita dan bisa cukup membangun Indonesia ini menjadi negara emas. Ya, tidak lupa pula dalam akhlak itu adalah integritas yang menyatukan kita antara satu sama lain, tidak membedakan antara darat, laut, dan udara, dan transportasi kita satu untuk untuk memajukan Indonesia kita maju. Dan yang kedua adalah tidak lupa pula kita sebagai loyalitas kita untuk bekerja dan tanpa hitung-hitungan dan lain-lainnya.
Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Jumpa lagi. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi Yoga. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo Terima Indonesia kasih Mas, Yoga. di tangan Yoga.